Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah siap untuk belajar? Insya Allah siap, Bu. Oke, pastikan Ananda sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Baik, Bu. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, Ananda yang sudah hadir bisa mengisi link absen yang Ibu kirimkan di WA group, atau di sini juga Ibu bisa lihat kehadiran Ananda ya. Nanti yang belum, setelah selesai ini bisa diisi absennya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang inverse matrix berordo 3x3. Nah, Ananda, pada kegiatan kita hari ini nanti kita akan melakukan mendiskusikan LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Ibu harap Ananda sudah mendownload LKPD tersebut, dan Ibu akan menilai Ananda yang aktif dalam pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran nanti akan ada quiz. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah silahkan Ibu share dulu ya. Bisa kelihatan di layarnya? Bisa, Bu, cuman masih tujuan pembelajaran belum ada gambarnya. Nah, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda dapat menentukan inverse matrix berordo 3x3, dan dengan diskusi Ananda dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan inverse matrix berordo 3x3. Oke, ingat kembali. Nah, masih ingat matriks transpose? Ada yang masih ingat matriks transpose? Apa itu matriks transpose? Menggunakan susunan. Itu apa ya? Oke, satu-satu bicara. Nah, Kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Itu, Bu. oh ya, oke. Yang lain bagaimana? Menggunakan ya, Bu. Oke, jadi matriks transpose apa? Mengubah susunan mat ya. tadi statis menjadi atau Oke, bagus. Nah, jadi kalau determinan matriks masih ingat? Determinan matriks ordo 2x2 perkalian diagonal utama dikarang perkalian diagonal samping. Nah, ya, oke, betul. Anda masih ingat ya kalau determinan matriks ordo 3x3? Dengan apa kita mencarinya? Menggunakan metode apa? Tarot. Oke, benar sekali. Berarti Anda masih ingat ya pelajaran yang minggu kemarin. Dan ingat kembali tentang sistem bersama linear 3 variabel. Nah, apakah sistem bersama linear 3 variabel ini bisa kita selesaikan dengan inverse matrix? Nah, salah satu contoh penerapan inverse matrix. Untuk apa kita mempelajari inverse matrix? Nah, inverse matrix dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti masalah yang Ibu sajikan berikut. Nah, masalah ini sudah ada di LKPD Ananda. Nah, silahkan dibuka LKPD masing-masing. Kita akan mendiskusikan masalah ini. Nah, LKPD sudah ada di Google Classroom kita. Nah, Ibu harap Ananda sudah mendownloadnya ya. Ketika berbicara baru mikrofonnya dihidupkan ya. Nah, ini adalah
LKPD yang akan kita diskusikan. Bisa dilihat LKPD-nya. Permasalahannya sama dengan yang Ibu sajikan ini. Dina, bisa baca Dina? 3 bersaudara, Joni, Siska, dan Lesti adalah anak pertama, kedua, dan ketiga. 6 kali umur Lesti sama dengan jumlah umur Joni dan Siska. Selisih umur Siska dan Lesti dengan umur Joni adalah 1 tahun. Jika jumlah umur ketiganya 21 tahun, berapa umur mereka masing-masing? Beri waktu ya. Silahkan dibaca dulu, dipahami. Informasi apa saja yang Anda dapatkan. Dari permasalahan tadi. Nah, coba pikirkan dulu apa saja yang Anda dapatkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi, Anda juga bisa mencari referensi di buku paket atau di bahan ajar yang sudah ada di Google Classroom kita. Ada yang sudah bisa mendapatkan informasinya? Informasi apa saja yang Anda dapatkan dari permasalahan tadi? Nah, permasalahan tadi kita akan membuatnya ke dalam bentuk sistem persamaan linear ya. Ayo. Misalkan X sama dengan umur Joni, Oke. Y sama dengan umur Siska, Oke. Z sama dengan umur Lesti. Oke. Bagaimana yang lain? Tadi yang berbicara siapa? Tolong disebutkan namanya ya. Selva, Bu. Ya, Helva. Terima kasih Helva. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Oke. Nah, dimisalkan umur ini. Nah, apa yang ditanya dari persoalan tadi? Umur masing-masing mereka. Oke, umur siapa itu? Umur Joni, Siska, dan Lesti. Oke, benar sekali. Nah, setelah kita misalkan tadi, nah, coba Anda buat model matematikanya. Nah, silahkan dulu dibuat model matematikanya ya. Ya, Mbak. Nah, ada yang sudah bisa membuat modelnya? Ada berapa buah persamaan di situ? 3, Bu. 3. Persamaan pertama? 6Z sama dengan X tambah Y. Oke. Terus? Min X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Oke, selanjutnya persamaan ketiga. Yang ketiga, X tambah Y tambah Z sama dengan 21. Oke, bagaimana yang lain? Nah, Ibu juga mendapatkan yang sama ya. Nah, persamaan ini lalu kita sederhanakan. Ada yang bisa menyederhanakannya? Nah, kita susun X, Y, Z-nya. Yang lain bagaimana bisa menyederhanakannya? Silakan yang lain lagi. Bisa, Bu. Oke, silakan Naila. X tambah Y kurang MNZ, 6Z sama dengan 0. Oke. Persamaan kedua. Min X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Oke. X tambah Y Z sama dengan 1. Oke, Ibu harap semuanya juga bisa ya seperti Naila. Oke, sudah kita dapat 3 buah persamaan. Nah, 3 buah persamaan ini yang kita namakan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kalau satu saja persamaan linear 3 variabel. Kalau sudah 3 buah ini kita namakan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu langkah selanjutnya kita rubah sistem persamaan linear 3 variabel ini ke dalam bentuk matriks. Oke, siapa yang bisa merubahnya ke dalam bentuk matriks? Kalista bisa? Halo, Kalista bisa merubahnya? Bisa, Bu. Nah, apa bentuk matriksnya? 1, 1,
1 min 6 Ya. min 1 1 1 1 1 1. Nah, itu matrik koefisiennya. Terus X, Y, Z sama dengan 0 1 2 1. oke, bagaimana yang lain? Apa sama dengan Kalista? Oke, bagaimana yang lain? Apa sama dengan Dina? Halo, masih dengar Ibu? Masih, Bu. Bagaimana? Apa sama dengan Dina hasilnya? Bentuk matrik yang didapat? Bagaimana Helva? Naila? Sama, Bu. Sama. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu? Oke, kita lanjut. Setelah didapat persamaan matriks, nah, kita misalkan matrik koefisien tadi dengan matrik A. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita cari determinan dari matrik A. Dengan cara apa kita cari tadi determinan matrik yang berordo 3 kali 3? Dicari menggunakan metode Sarus. Oke, dengan cara metode Sarus. Nah, silahkan cari determinan matrik dari koefisien tadi ya. Koefisien sistem persamaan linear tadi. Kita misalkan matrik koefisiennya dengan matrik A. Silahkan Anda cari, Anda hitung determinan dari matrik A tersebut dengan metode Sarus yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, silahkan dicari dulu. Nah, ada yang sudah dapat berapa determinan matrik A? Nah, silahkan gunakan metode Sarus untuk menghitung nilai dari matrik A. Nilai determinan dari matrik A. Oke, Helva, ada dapat Helva? Berapa determinan dari matrik A? Elvi? Determinan A sama dengan Oke. Berapa hasil yang didapat? Berapa hasil determinan matrik A-nya? hasilnya, Bu. Iya. Determinan matrik A, berapa dapat hasilnya? 14. 14, ya. Bagaimana yang lain? Apa sama dengan Helva hasilnya? Dapat 14? Sama, Bu. Oke, sama. Nah, bagaimana jika determinan matriknya 0? Apakah matrik tersebut mempunyai inverse? Tidak. Tidak. Yang lain bagaimana? Nah, matrik yang tidak memiliki inverse disebut dengan matrik apa? Ingat? Halo? Matrik yang tidak mempunyai inverse. Disebut matriks singular. Oke, benar sekali Dina. Oke, jadi jika didapat matriknya 0, maka jika didapat determinannya 0, maka matrik tersebut tidak memiliki inverse. Jika soal tadi kita dapat determinannya 0, maka sampai di situ saja ya. Maka tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak memiliki inverse ya. Oke, karena tadi determinan yang kita dapat adalah 14, maka kita lanjut ya untuk menyelesaikannya. Jadi matrik A tersebut memiliki inverse. Jadi kita lanjut pada langkah selanjutnya.
Yaitu dengan kita akan mencari kofaktor dari matrik A. Untuk mencari kofaktor, terlebih dahulu kita cari minor-minor dari matrik A. Nah, minor merupakan nilai determinan dari submatrik parsial. Nah, apa itu submatrik parsial? Submatrik yang masih memuat diagonal dari matrik induksnya. Nah, yang pertama minor 1-1, artinya baris pertama, kolom pertama kita hilangkan. Nah, tinggal lagi matriks 1-1-1. Oke. Nah, silahkan cari matrik minor masing-masing ya. Nah, matrik minor M11 yaitu 1-1-1-0. Jadi kita cari determinannya dengan menggunakan rumus determinan matrik ordo 2x2, yaitu diagonal utama perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal samping. 1-1-1 dikurang 1 kali 1, jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, untuk minor selanjutnya silahkan Ananda cari ya. Nah, untuk minor 1-2 berarti baris pertama kolom kedua kita hilangkan, jadi tinggal matriknya apa lagi? Minor 1-2. Oke, silahkan dicari. Halo Selsa. Ya, Bu. Berapa dapatnya minor 1-2? M12. Nah, dilambangkan dengan M12 ya. Ada yang sudah dapat minor-minor dari matrik A? Nah, tadi Ibu contohkan minor 1-1. Sekarang Ananda cari lagi yang lainnya, minor 1-2, minor 1-3. Halo, masih mendengarkan Ibu? Halo Ananda? Ada masalah? Ada kesulitan mencarinya? Kenapa diam saja? Apa suara Ibu tidak terdengar? Oke, silakan Helvi jika ingin berbicara. Apa ada gangguan sinyal? Oke, Ananda masih dengar suara Ibu? Atau ada kesulitan mencarinya? Ya, Elvi, silahkan Elvi berbicara. M2 lah, Bu. Ya, M12 ya. M12 min 1. Oke, suaranya. Yang lain bagaimana? Beda. Min 12, Bu. Ya. Min 12. Min 12 sama dengan min 1, 1. Oke, suaranya lain. Nah, Elvi saja ya berbicara. Min 12, Bu. Sama dengan min 1, 1, 1, 1. Ya.
sama dengan min 2. Oke, min 2. M13 M1 1 sama dengan min 2. Oke, hasilnya sama dengan 12. Oke, yang M21 M21 sama dengan 1 min 6 1 sama dengan 7. ya, dapat determinannya 7. M22 2 sama dengan 1 min 1 sama dengan 7. Oke, Selsa. siap Silakan. kok. Nah, Selsa. Nah, Min 2 min 6 oke, Dio siapa ini? Oke, Selsa, silakan Selsa. min 22 sama dengan 1 min 6 1 sama dengan 7 Oke, minor 23 sama dengan 1 sama dengan 0. Oke, minor 31 lagi. 1 min 6 1 sama dengan 7. Oke, yang 32 minor 32 Sama dengan 1 min 6 min 1 sama dengan min 5. minor 33 Dengan 1 min 1 sama dengan 2. Oke. Nah, dari minor-minor tadi kita susun ya, kita susun matriknya. Apa sama didapat yang lain? Sama, Bu. Oke, kalau sama semuanya berarti kita susun lagi dari minor-minor matrik A tadi menjadi sebuah matrik kofaktor ya, yang M11 kita kalikan dengan positif, M12 kita kali negatif, M13 kita kali positif, M21 dikalikan dengan min 1 atau negatif, M22 dikali positif, M23 dikali negatif, sedangkan M31 positif, M32 negatif, M33 negatif. Jadi kita akan mendapatkan matrik kofaktor dari matrik A. Oke, ada yang sudah dapat matrik kofaktornya? Nah, dari matrik minor-minor tadi, susun matrik apa yang kita dapat? Oke, Dina. Nah, silakan susun matrik dari minor-minor yang kita dapatkan tadi. Matriks A yaitu 0, min 2, 7, 0, 7, min 5, 2. Oke, setelah itu kalikan dengan tanda tadi. Apa yang didapat hasil matriknya? Yang didapat yaitu 0, 2, min 2, min 7, 7, 0, 7, 5, 2. Oke. Oke, Dina, matikan dulu, Dina. Oke. Bagaimana yang lain? Apa sama dapatnya? Kofaktor dari matrik A? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sampai di sini paham? Sama. Oke, setelah kita dapat kofaktor tadi, lalu matrik kofaktor itu kita transposkan. Nah, transpos dari matrik kofaktor tadi itu yang kita namakan dengan adjoin. Adjoin matrik A yaitu transpos dari matrik kofaktor. Nah, transpos apa tadi? Bagaimana cara mencari transpos, matrik transpos?
Mengubah susunan matriks dari baris menjadi kolom atau sebaliknya. Oke, benar sekali Dina. Jadi yang matrik apa tadi? Kofaktor A tadi kita transposkan. Nah, barisnya di baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Apa hasilnya? Naila, silahkan. Apa, Bu? Apa hasilnya tadi? Kofaktor dari matrik A kita transposkan atau disebut dengan adjoin A. Matriknya apa? Didapat itu 0, min 7, 7, 2, min 2, 0, 2. Oke, Naila. Terima kasih, Naila. Oke, bagaimana yang lain? Apa sama dengan jawaban Naila? Sama, Bu. Oke. Nah, transpos dari seperti yang Ibu katakan tadi, transpos dari kofaktor tadi menghasilkan adjoin. Nah, jadi adjoin didapat dengan mentransposkan matriks kofaktor dari matrik A. Nah, didapat adjoin. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini hasil yang didapat Naila tadi, sama dengan yang Ibu dapat juga ya. Nah, setelah itu matrik adjoin ini kita masukkan ke dalam rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan matrik A. Satu per 14. Ya, determinannya 14. Jadi 1 per 14 dikali matrik adjoin. Nah, ini dapat Naila tadi. Oke. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menentukan inverse matrik berordo 3 kali 3. Nah, permasalahan Ya, Bu. Oke. Nah, permasalahan yang pertama tadi itu berbentuk sistem persama linear 3 variabel. Nah, kita akan mencari nilai X, Y, Z. Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z tersebut, kita menggunakan persamaan matriks. Nah, persamaan matriksnya AX sama dengan B, dimana untuk mencari nilai X sama dengan A inverse dikali B. B. Nah, silahkan cari. X sama dengan A inverse dikali B. Inverse tadi sudah dapat. Yang B tadi adalah matrik konstanta. Silahkan Anda kalikan A inverse dikali B. Oke, Dina. Sudah dikalikan? Ya, Bu. Sudah dikalikan, Dina? Dan sudah selesai. Berapa nilai X, Y, dan Z-nya? Putus-putus suaranya, Bu. Oke, maaf ya, mungkin gangguan sinyal. Oke, Ibu ulangi lagi. Ada yang sudah dapat nilai X, Y, Z-nya? Yang kita cari menggunakan Sudah. Oke, Naila, berapa dapatnya Naila? 1 per 4. Terus? 0 min 7. 7, 2, 7, 0 min 2, 0, 2. Oke. Itu inverse matrix,
inverse matrik baru. Inverse matrik dikali matrik B. Ya. Ya, matrik B-nya 0, 1 sama dengan 1/14 110 112 42 sama dengan 10 83. Oke, didapat nilai X-nya 10, Y dan 8. Oke. X Z3. 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 Oke, bagaimana yang lain? Apa sama dengan Naila? Oke, Bu harap hasilnya sama dengan Naila lah ya. Jadi yang X tadi umur siapa? Ada yang dapat menyimpulkan? Jadi Joni ya. Apa kesimpulan? Oke. Siapa yang berbicara? Naila atau Dina? Bisa 4 tahun, umur Lesti 3 tahun. ya, Bo. Nah, kesimpulan dari permasalahan tadi. Jadi umur Joni 10 tahun, umur Siska 1 tahun, dan umur Lesti 3 tahun, Bu. Oke. Umur 10 Z3. Oke, halo. Nah, jadi kesimpulannya Ya, Bu. umur Joni 10 tahun, umur Siska 8 tahun, dan umur Lesti 3 tahun. Ya. 3 tahun. Gimana yang lain? Apa sama jawabannya? Bu. Oke, Bu harap sampai di sini Ananda mengerti ya. Nah, udah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama tadi Ananda dapat menyelesaikan. Yang pertama Ananda dapat menentukan inverse matrix. Suaranya, Bu. Oke. Halo, masih putus-putus? Black, Bu. Nah, ya. Nah, Ananda sudah bisa menentukan inverse matrix berordo 3x3, dan dengan diskusi kita tadi Ananda bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan inverse matrix. Nah, Ananda sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tadi. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini, apa saja yang Ananda dapatkan pada pelajaran hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Yang pertama itu kita bisa membuat permasalahan. Oke. Kita bisa merubahnya ke dalam bentuk matriks. Oke. Yang ketiga bisa menentukan determinan dari matriks koefisien. Terus? Yang keempat yaitu menentukan minor-minor dan kofaktor matriks. Oke, setelah ditentukan kofaktor Kelima, lagi. matriks. Nah, menentukan Yang keenam menentukan I matriks menggunakan hubungan A matriks sama dengan matriks per determinan A dikali A join A. Oke. Menggunakan persamaan matriks AX sama dengan B, X sama dengan matriks dikali B. Oke. Terima kasih Dina. Jadi jadi kesimpulan kita hari ini, untuk mencari sistem bersama linear 3 variabel, langkah-langkah yang harus kita selesaikan yang seperti yang disebutkan Dina tadi,
kita buat dulu model matematikanya. Setelah itu kita bentuk dalam matriks. Setelah dibentuk ke dalam matriks, kita cari determinan matriknya. Setelah determinan didapat, langkah selanjutnya kita cari minor-minor dan kofaktor dari matriks tersebut. Setelah itu kofaktornya kita transposkan atau disebut juga dengan adjoin dari matriks. Nah, setelah didapat adjoin, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Apa rumusnya? A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, kita gunakan rumus persamaan matriks yang AX sama dengan B. X sama dengan A inverse dikali B. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Nah, Bu. terima kasih pada Ananda yang sudah aktif belajar pada hari ini ya. Ibu akan kasih bonus dan Ibu akan menilai keaktifan Ananda tadi ya. Oke, silahkan sekarang kerjakan kuis yang ada di Google Classroom kita. Kuis dikerjakan selama 10 menit. Nah, silahkan tunggu 10 menit. Kuisnya ada 1 buah soal. Nah, Ananda cari, Ananda tulis di buku soal tersebut. Dan hasilnya bisa Ananda foto, Anda kirim ke tanggapan di Google Classroom. Nah, soalnya soal cerita berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, nah sudah selesai mengerjakan kuis. Ibu harap hasilnya bagus ya. Kuis tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk kegiatan refleksi hari ini, silakan Ananda buat di buku tulis Ananda materi apa saja yang kamu pelajari hari ini. Nah, tuliskan dengan kalimat dan kata-kata sendiri. Ya, materi apa saja yang belum kamu pahami dan materi mana yang belum kamu pahami. Nah, apa usaha yang akan kamu lakukan untuk memahami materi tersebut. Nah, refleksi ini Ananda tulis di buku catatan Ananda dan Anda kirim ke Google tanggapan Ananda tersebut di Google Classroom ya. Ya, Bu. Untuk latihan, silahkan Ananda kerjakan latihan yang ada di modul. Modul sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Di sana terdapat beberapa buah soal untuk latihan. Dan juga tambahannya ada di buku paket Kemendikbud halaman 122. Nah, silahkan persiapkan diri Ananda untuk minggu depan. Pelajaran kita pada bab ini sudah selesai. Persiapkan diri Ananda untuk UH, determinan dan inverse matriks ya. Kita sudah 4 kali pertemuan. Ini pertemuan ke-4 dan terakhir di KD 34 ini. Nah, silahkan persiapkan diri, banyak kerjakan latihan soal. Kita akan UH minggu depannya. Oke, Nanda, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Ananda tetap semangat belajarnya ya. Oke, Ananda. Ya, Bu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Lalu cuci tangan dengan sabun jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak ya. Nah, marilah kita tutup pelajaran hari ini. Oke.
Marilah kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.